Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita sudah di segmen di Create Up. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi milenial makin sulit punya rumah karena kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan. Kondisi ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya agar masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa memiliki rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi milenial semakin sulit mempunyai rumah karena kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan. Kondisi ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya agar masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa memiliki rumah. Mulai dari mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat kerangka kebijakan untuk membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia. Tidak hanya itu, ada beberapa kebijakan yang lain juga dilakukan pemerintah, diantaranya adalah program Sejuta Rumah. Program ini dilaksanakan Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Kementerian PUPR menyediakan bantuan rumah layak huni serta prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikutnya adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. FLPP adalah skema pembiayaan KPR yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah bekerja sama dengan perbankan di tanah air. Lalu ada program subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Ini adalah skema subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah. Program berikutnya adalah program kredit kepemilikan rumah subsidi selisih bunga atau KPR-SSB. Ini adalah kredit kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional. Perbankan yang menjalankan program ini biasanya ditunjuk oleh pemerintah. Dengan adanya program KPR-SSB ini, maka masyarakat bisa mendapat pengurangan suku bunga melalui subsidi bunga kredit perumahan. Program terakhir adalah program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT. Program ini adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka untuk perolehan rumah. BP2BT hanya diberikan satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, dan untuk membahas tema kita yang menarik ini, pemirsa, dekatkan akses miliki properti ala startup, sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Alwin Hajaning, co-founder dan juga Chief Commercial Officer Tanaku. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Vicky, Mbak Prisa. Apa kabar Mas Alwin? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up, Mas Alwin. Dari apa yang Anda sudah capture sejauh ini, apa sih yang sebetulnya membuat masyarakat aksesnya terhadap kepemilikan perumahan ataupun properti ini menjadi terbatas? Ya, kalau di Indonesia saat ini kita ngalamin massive housing crisis. Nah, kami melihat dan terutama untuk target market milenial ya, ada sekitar 12,75 juta milenial di Indonesia itu nggak bisa milikin rumah hunian mereka. Ujung-ujungnya mereka ngekos, renting. Nah, kita ngelihat ada challenge-challenge yang mereka hadapi saat ini, baik dari sisi down payment yang disyaratkan sama bank sekitar 20-30%, kemudian juga proses BI checking, some of them mungkin tidak go through untuk bisa dapatkan KPA, KPR dari bank, dan masih banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dari sisi psychological customer sendiri, terutama milenial, mereka mau prosesnya itu instan. Sedangkan proses yang ada saat ini is quite complicated dan kompleks. Mereka harus mengeluarkan biaya maupun waktu yang bisa berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan rumah. Nah, kami melihat bahwa kami sebagai Tanaku hadir untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada ini agar masyarakat khususnya target utama kita itu milenial bisa mendapatkan akses terhadap perumahan atau hunian yang mereka inginkan. Seperti itu sih Mas Vicky. Oke, apa sih yang membuat akses masyarakat untuk mendapatkan properti ini menjadi bisa dikatakan cukup terbatas? Dan bagaimana sebetulnya dari Tanaku.id ini hadir untuk menawarkan solusi, Mas Alwin? Ya, kalau sekarang itu majority issue yang ada adalah di down payment dan saving bagi mereka untuk mengumpulkan down payment. Down payment yang disyaratkan saat ini itu 20-30% oleh kebanyakan bank. Nah, kami melihat bahwa ini salah satu challenge terbesar mereka. Not to mention, kebanyakan millennials
orang-orang itu kecenderungannya adalah nggak mau terikat long term commitment. Mereka mau try out untuk bisa tinggal, tapi juga punya pilihan untuk segera pindah kalau misalkan emang mereka merasa tidak cocok dengan properti yang mereka pilih. Tapi pada saat mereka ada proses yang conventional buying yang ada sekarang, mereka nggak ada option lain selain harus tinggal sesuai dengan tenor yang mereka udah agree dengan bank. Nah, Tanaku hadir, syarat yang kita berikan kepada customer itu cukup 2%, mereka udah bisa langsung dapat kunci, bisa langsung tinggalin. Di samping itu kita ada program upgrade downgrade. Jadi pada saat customers merasa bahwa saya nggak cocok nih sama properti yang ini, mereka bisa pilih properti yang tersedia dari supply-nya kita untuk bisa pindah dan memulai program yang baru lagi di Tanaku. Jadi they have that flexibility untuk bisa benar-benar pada akhirnya punya hunian yang mereka inginkan. Seperti itu sih. Bisa nih Mas Tanaku menyediakan proses yang membuat seseorang bisa langsung mendapatkan kunci dengan hanya melakukan pembayaran 2% saja. Oke. Dan saya barusan waktu break Wiki ya ngecek di tanaku.co bahwa DP mulai dari 2% langsung bisa dihuni dan hanya 3 langkah untuk memiliki hunian, yaitu beritahu kami tentang dirimu dan pekerjaanmu, temukan hunian impianmu, bayar DP 2% saja, dan kebebasan memilih. Kok bisa Tanaku kalau yang lain itu harusnya 30% DP dulu ya? Ya, kalau di Tanaku kita emang nyiapin supply untuk stage saat ini, kita nyiapin supply bagi customer untuk bisa memilih supply yang ada di Tanaku. Nah, bedanya adalah 2%. Kami merasa bahwa kami masif dari sisi customer, ada sekitar hampir 13 juta customers yang tidak bisa memiliki rumah, dan itu berasal dari rejection dari bank ataupun mereka tidak bisa ngumpulin down payment-nya. Kami merasa bahwa kami ingin menyiapkan customer yang berkualitas yang pada akhirnya nanti perbankan bisa take over pada saat KPA, KPR dilakukan di tahun ketiga. Jadi program kita 3 tahun itu kita membantu dari sisi customers, mereka hanya punya bayar 2% dan dalam 3 tahun mereka akan mengumpulkan 20%-nya mereka di Tanaku, yang pada akhirnya pada saat setelah proses 3 tahun berakhir mereka akan apply KPA sama KPR di bank. Nah, higher chances bagi mereka nanti untuk mendapatkan KPA KPR tentunya dengan credit history dan profile yang telah mereka bangun dari sistem yang Tanaku sediakan. Nanti kami berharap mampu untuk membantu para customer yang ada di Tanaku untuk mendapatkan KPA KPR dari bank. Oke, seefektif mana mekanisme profiling yang dimiliki oleh Tanaku sendiri untuk betul-betul memastikan kredibilitas dari debitur sendiri, Mas? Ya, kalau kita dari Tanaku, kita emang sedang dalam proses untuk improving the product bagi customers dari aplikasi dan platform yang kita ada sekarang. Ujung-ujungnya nanti pada akhirnya customers akan punya kredibilitas atau profile yang berasal dari sistem yang Tanaku creates. Nah, dari sini kita sendiri punya secret recipe. Bagaimana caranya memilah atau membantu customer yang membutuhkan dengan whatever profile background yang mereka punya, baik itu influencer, pedagang-pedagang, ataupun mereka yang tidak mempunyai stabil income. Ya, karena kalau dari sisi perbankan mungkin some of them itu tidak begitu atraktif dari sisi requirement yang disyaratkan sama bank, tapi bagi kita menyiapkan mereka untuk bisa menjadi atraktif bagi bank pada akhirnya di akhir tahun ketiga itu. Ini cocok bagi yang memiliki income nggak stabil gitu ya. Tetapi bagaimana dengan misalnya kredit macet begitu? Ya. Kalau dari seperti yang saya bilang tadi, kita punya secret recipe sendiri untuk melihat bagaimana proses program nantinya. Jadi kita punya line of customers yang cukup banyak, sehingga kita punya preventif untuk memitigasi resiko-resiko yang nantinya Tanaku hadapi di masa-masa depan pada saat customer sudah masuk terus ada macet dari sisi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Nah, itu kita sudah antisipasi, kita sudah menyiapkan hipotesis dan juga mitigasinya dari sistemnya kita sendiri. Oke, range harga rumah yang ditawarkan lah ya kepada user itu berapa,
Dan sebetulnya kalau dari layanannya sendiri seperti yang Anda tadi sampaikan, kalau sudah mau mengambil ataupun sudah membayar DP begitu 2%, tapi kemudian berubah pikiran ingin mengambil unit yang lain, bisa mengambil unit yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu yang tadi Anda sampaikan. Nah itu gimana caranya? Kok bisa Mas Alwin? Nah, untuk saat ini kita kan baru launching beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk saat ini pilot project launch-nya kita itu apartemen kompleks di daerah Jakarta Selatan. Nah, dari range-nya sendiri itu berkisar di angka 700 juta sampai 3 miliar untuk saat ini. Tapi kita lagi menyiapkan beberapa project yang lainnya untuk mulai dari range 500, 300, 400 sampai dengan beberapa miliar untuk beberapa tipe customers yang saat ini kami targetkan. Nah, dari sisi upgrade downgrade feature yang kami sediakan sendiri, customers itu punya pilihan untuk bisa memilih, misalkan mereka udah masuk program Tanahku dalam waktu 6 bulan atau setahun, terus mereka ngerasa, oh saya harus pindah kerja nih, atau saya harus milih rumah nih. Nah, kita juga nyediain program-program seperti itu. Jadi pada saat mereka, oke, pertama tinggal di apartemen, di program yang Tanahku siapin, tapi ternyata kita punya program lain untuk perumahan. Nah, mereka itu bisa pindah dari program-program yang kami siapkan. Jadi ada program upgrade downgrade yang mereka bisa pilih. Banyak banget fleksibilitas yang bisa Saya dapatkan. barusan menghitung-hitung Wiki, kalau misalnya harganya 700-an juta kemudian cuma dibayar 2%, ya berarti cuma 14 juta sudah bisa punya kunci apartemen tersebut, dan dalam 3 tahun pelunasan itu hanya sekitar DP, iya 210-an juta, 30%-nya begitu ya Mas ya? Betul. Oke, menarik banget. Ini tentu saja dapat mendekatkan akses dari masyarakat sendiri untuk bisa memiliki produk-produk properti begitu ya. Waktu kita terbatas, Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda dan juga tim. Sampai jumpa. Selamat Terima kasih pagi. Mas Wiki, Mbak Frisa. Terima kasih, selamat pagi. Oke, ini menyasar milenial-milenial seperti kita, Wiki Iya, ya, betul. yang mungkin pengen memiliki rumah tapi penghasilannya tidak tetap. Nah, mungkin bisa cek-cek di tanahku.id. Oke, baik. Dan bisa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.